Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Ira. Shalom. Shalom Kak Mega. Shalom. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari minggu ini. Dan sama-sama adik-adik, Kakak Putri mengajak kita semua memulai kebaktian sekolah minggu kita dengan kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentikan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, Kakak Putri mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami anak-anak-Mu naikkan ke depan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu seminggu lamanya Tuhan. Engkau telah memberkati kami dan tibalah saatnya Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Tuhan Yesus menolong kami semua ya Bapa, menolong adik-adik yang di rumah. Sehingga mereka dapat beribadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan dan boleh berakhir dengan baik. Ini doa, ini ungkapan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Sekarang Kakak Putri mengajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Adik-adik dapat melihat gerakannya di Kakak Ira dan Kakak Mega. Seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari.
adik-adik masih dalam posisi berdiri, sekali lagi kita mengangkat pujian Oh Sukacitaku. Dengan penuh semangat, kakak ajak adik-adik semua kita tetap mengikuti gerakan dari kakak Ira dan kakak Mega. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku terima Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku terima Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Baik adik-adik, sekarang kita akan bermazmur bersama dan mazmur ini akan dipimpin oleh kakak Arif. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Arif ajak ketong sama-sama, mari ketong ambil ketong Alkitab, terus ketong buka di Mazmur 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, Kak Arif ajak ketong untuk baca berbalas-balasan. Nanti ketong baca satu ayat, terus ayat 9 nanti ketong baca sama-sama. Oke? Ketong mulai. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bersama-sama. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita telah bermazmur bersama dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kakak Putri mengajak kita untuk menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Jesse. Sebelum itu, kakak Putri mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Kubuka Alkitab.
Shalom adik-adik semua. Tiba saatnya ketong akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Jesi ajak adik-adik semua untuk siap Alkitab dan buka dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, sebelum ketong mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Jesi ajak ketong semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas seluruh kehidupan yang masih Engkau beri kepada kami, sehingga kami dapat hidup hingga sekarang ini ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, tiba saatnya kami akan membaca firman dan juga merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua, adik-adik semua yang di rumah ya Bapa, dan juga hamba-Mu ya Bapa, agar dapat memberitakan firman-Mu dan kami juga dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Allah Bapa kami di surga, inilah doa dan harapan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Semua sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat, Kak Jesi akan membacakan firman ini untuk ketong semua. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-pertama sampai ayatnya yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka dan berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini di bawah perikop Pentakosta. Nah, sebelum Kak Jesi mau menceritakan tentang firman yang sudah kita baca pada hari ini, Kak Jesi mau bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik masih ingat kok cerita tentang 2 minggu lalu atau cerita tentang 1 minggu lalu? Apakah adik-adik masih ingat? Nah, kalau misalkan contoh ada yang ingat, Kak Jesi mau kasih ingat kalau ketong 2 minggu lalu sama-sama belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sendiri pada saat naik ke surga, Tuhan Yesus pun menjanjikan tentang Roh Kudus, menjanjikan kepada murid-muridnya pada saat itu yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus itu Roh Kudus. Dan minggu lalu ketong juga sama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 1
tentang penantian murid-murid, penantian rasul-rasul pada saat itu tentang kedatangan Roh Kudus. Nah, pada minggu ini, pada hari ini, kita sama-sama belajar tentang Pentakosta atau kedatangan Roh Kudus atau penggenapan dari janji yang sudah Tuhan Yesus berikan pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, kita sama-sama lihat di ayatnya yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, di sini Kak Jesi mau kasih tahu bahwa pada zaman dulu, pada waktu itu orang Yahudi pun ada perayaan Pentakostanya. Jadi sebelum kita tahu tentang Paskah yang kematian Tuhan Yesus itu, jauh sebelum itu orang-orang Yahudi juga sudah ada perayaan Pentakosta. Nah, dulu perayaan Pentakosta sendiri dilaksanakan 50 hari setelah perayaan Paskah. Ini yang pada zaman itu, pada zaman bangsa Israel, mereka juga merayakan Pentakosta pada saat itu, yakni 50 hari setelah perayaan Paskah. Jadi orang-orang Yahudi dari negeri-negeri lain, orang-orang Yahudi dari negeri-negeri lain semua berkumpul ke Yerusalem untuk sama-sama merayakan hari Pentakosta ini. Dan hari Pentakosta ini sangat penting bagi orang-orang Yerusalem, orang-orang ini Yahudi pada saat itu. Nah, sama kayak ketong sekarang ini, ketong merayakan Natal itu kayak bagi ketong sangat penting, sangat yang harus ketong nantikan, yang ketong rayakan sama-sama begitu. Nah, Pentakosta juga sama seperti itu, sama kayak mereka hal yang sangat penting buat mereka begitu. Jadi mereka yang dari negeri-negeri lain, orang-orang Yahudi dari negeri lain berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta ini. Nah, jadi pada saat itu yang di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 ini, orang-orang Yahudi dari negeri-negeri lain itu berkumpul sama-sama di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta ini. Nah, setelah mereka berkumpul di satu tempat, tiba-tiba ada dari langit suatu bunyi begitu, suatu bunyi yang sangat keras, angin yang kencang mati. Mungkin ketong adik-adik, ketong semua baru-baru ini kan baru merasakan toh badai seroja yang sangat menghantam ketong begitu keras, ketong baru rasa angin begini keras nih. Nah, mungkin saja pada saat itu murid-murid dan orang-orang Yahudi pada saat itu juga merasakan sama seperti ketong, tapi Kak Jesi tahu juga mungkin lebih atau mungkin kurang, tapi Kak Jesi ajak ketong berpikir mungkin seperti itu. Karena ketong lihat di sini dibilang angin yang sangat keras. Pokoknya penuh di dalam perumahan, di luar rumah juga ada. Nah, setelah itu di ayat yang ketiga, Kak Jesi baca dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertabaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, angin keras lidah-lidah api Nah, coba bayangkan angin terus ada api yang datang di dong. Pas kita kemana nih bisa ada api yang berdiri api yang ada di sebelah dong, hinggap di sebelah dong, ini kemana nih? Nah, itu gambarannya pada saat itu pasti kalau ketong lihat Jui pasti ngeri nih, angin kencang tapi ada api Jui, pasti sangat ngeri bagi ketong sekarang ini. Nah, tapi di ayat 4 lagi ketong baca, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ternyata apa? Api dan angin pada saat itu ternyata adalah gambaran dari Roh Kudus itu sendiri atau turunnya Roh Kudus itu sendiri. Nah, Roh Kudus itu hinggap atau turun ke murid-murid pada saat itu atau rasul-rasul pada saat itu, dan rasul-rasul pada saat itu mulai berbicara dengan bahasa orang-orang yang ada berkumpul di situ. Nah, karena tadi Kak Yesus bilang waktu itu orang-orang Yahudi yang dari negeri-negeri lain itu datang ke Yerusalem. Jadi mereka sudah pakai mereka pembahasa di negeri yang
mereka pergi itu. Jadi waktu mereka berkumpul di sini, mereka sudah omong dengan dong punya bahasa dari mereka pun negeri itu. Jadi ketika Roh Kudus mulai turun ke rasul-rasul pada saat itu, mereka diberikan karunia untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi pada saat itu dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang Yahudi dari negeri-negeri lain itu. Wih, sangat luar biasa. Padahal kalau ketong sendiri nih belajar bahasa asing pasti susah mati. Kayak ketong misalkan contohnya belajar bahasa Inggris harus dari kelas berapa ya, kalau Kak Jesi dari kelas 6 SD baru belajar bahasa Inggris, terus naik lebih SMP, naik lebih SMA, itu pun belum terlalu ahli lah, masih bisa bilang kayak belum bisa terlalu kuasai begitu. Tapi karunia Roh Kudus pada saat ini sangat-sangat luar biasa. Waktu Tuhan sudah janjikan Roh Kudus akan turun, akan menyertai murid-murid pada saat itu, mereka langsung bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing orang-orang Yahudi yang dari negeri luar itu. Sangat luar biasa karunia yang diberikan oleh Roh Kudus ini. Nah, di sini Kak Jesi mau kasih lihat itu yang ayat 9 dengan ayat 10 itu adalah negeri-negeri yang orang Yahudi pada saat itu pergi. Nah, di situ ada sangat banyak. Adik-adik bisa bayangkan sawi berapa banyak bahasa yang mereka kuasai pada saat itu. Mereka bisa berbagi kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan tentang Tuhan Yesus. Mereka cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, setelah itu dampak yang dirasakan oleh murid-murid pada saat itu pun sangat besar. Jadi walaupun awalnya mereka merasa ketakutan, merasa merasa khawatir, merasa sonde bisa, aduh kayaknya ketoni sulit nanti untuk melakukan penginjilan karena mungkin ini karena terkendala bahasa pada saat itu atau karena penolakan atau apa. Ternyata Tuhan menjanjikan kekuatan melalui Roh Kudus kepada mereka. Akhirnya mereka sonde khawatir lagi, mereka malah bisa berbagi tentang cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Itu adalah mujizat yang sangat besar yang terjadi pada hari raya Pentakosta pada saat itu. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Roh Kudus sendiri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar wacana atau bukan hanya sekedar waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang, oh iya nanti beta akan kirimkan Roh Kudus, tapi Roh Kudus datang sonde, tapi ternyata hal itu digenapi oleh Roh Kudus dan digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa Roh Kudus datang pada hari raya Pentakosta pada saat itu. Dan akhirnya murid-murid sendiri melakukan kehendak daripada Allah, yaitu memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus, memberitakan keselamatan bagi orang-orang Yahudi pada saat itu yang sedang berkumpul pada saat itu. Itu kesempatan yang sangat besar bagi murid-murid untuk menginjil, melakukan penginjilan kepada orang-orang Yahudi yang belum mengenal Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, kemana dengan ketong? Ketong di sini lihat bahwa Roh Kudus sendiri sudah hadir di murid-murid pada saat itu. Sudah tentu ketong sendiri anak-anak Tuhan Yesus pasti sudah menerima Roh Kudus di dalam ketong punya hati. Tapi yang mau Kak Jesi pertanyakan, apakah adik-adik sudah sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan pada saat ini, begitu? Karena kalau misalkan ketong sudah terima Roh Kudus dalam ketong punya hati, pasti ketong mau melakukan sesuatu, ketong pasti pikir dulu mana yang baik, mana yang merupakan kehendak Tuhan. Contohnya
Kak Jesse kasih contoh, mungkin pas ketong ada dong ada bermain-bermain, terus adik-adik kawan bikin jengkel mati, bilang ih, tapi adik-adik kayak rasa mau aduh, ih beke mau maki lue, tapi akhirnya adik-adik pikir aduh kayaknya sonde boleh, Tuhan Yesus sonde mau beta lakukan ini. Nah hal-hal kecil seperti itu saja itu merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam ketong punya hati. Sadar ketong tiba-tiba berpikir, aduh kayaknya sonde boleh, ini sonde baik untuk beta lakukan. Beta sonde boleh ambil orang pembarang yang bukan beta punya milik. Tanpa ketong sadari itu sendiri adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam ketong punya diri. Nah sama seperti murid-murid pada saat itu mereka sendiri juga merasa khawatir, merasa takut, merasa putus asa kalau misalkan aduh kemana beta mau melakukan penginjilan nih, Tuhan Yesus suruh beta memberitakan kabar baik tentang Dia di seluruh bangsa. Ada banyak bangsa mau Yahudi, mau non Yahudi, Tuhan Yesus bilang harus semua begitu, tapi mereka sempat merasa khawatir, merasa takut. Kemana kalau misalkan dong ditolak atau dong disiksa juga atau kemana. Tapi ternyata apa? Tuhan menjanjikan dan Tuhan menggenapi sendiri bahwa Tuhan akan kasih dong Roh Kudus untuk sama-sama menyertai dong, sama-sama memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada dong, dan karunia yang tadi kata sebagai sama-sama karunia yang sangat-sangat luar biasa kepada murid-murid. Dong bisa berbahasa bahasa asing pada saat itu. Nah sama dengan ketong, Tuhan Yesus kasih di ketong diri masing-masing dan ketong justru menerima Roh Kudus dalam ketong punya diri. Nah tapi apakah ketong sudah melakukan sonde itu kehendak Tuhan dalam ketong punya kehidupan, dalam ketong punya sekolah, dalam ketong punya keluarga, dalam ketong punya lingkungan, ketong teman-teman bermain. Apakah ketong melakukan kehendak Tuhan atau ketong memilih hal-hal yang baik ketimbang ketong melakukan hal-hal yang sonde baik. Nah walaupun pada saat itu ada banyak orang yang sonde percaya juga kepada murid-murid, tapi mereka tetap terus melakukan penginjilan pada saat itu, memberitakan kabar baik pada saat itu. Nah sama juga kayak ketong misalkan ketong ketemu kawan-kawan sendiri, ketong memilih untuk jamarai beta sonde mau ini, besonde mau bikin ini dulu, dalam tanda kutip hal yang sonde baik, besonde mau ini, behon mau ikut begitu. Terus kawan-kawan bilang, ais lu parah le, lu so alim le, lu terlalu suci mati. Nah kadang ketemu cuma menerima perkataan-perkataan seperti itu. Kak Jesse juga kadang kayak contohnya Kak Jesse sonde mau kasih contekan begitu di Kak Jesse pertemanan. Kak Jesse kawan bilang, kok lu lebe-lebe le, lu terlalu so suci mati begitu. Nah kadang ketemu juga menerima hal-hal seperti itu, sama juga seperti murid-murid, tapi apa? Roh Kudus sendiri menguatkan di dalam ketong punya hati. Bahwa ketong pasti bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah Kak Jesse mau ketong semua adik-adik yang ketong sudah menerima Tuhan Yesus, ketong yang sudah ketong hidup sudah dipimpin oleh Roh Kudus, ketong punya perkataan, ketong pikiran, ketong perbuatan harus menunjukkan buah-buah roh itu sendiri. Karena kalau misalkan ketong hidup dalam Tuhan Yesus, ketong terima Roh Kudus, tapi kalau ketong punya hidup mencerminkan kalau Roh Kudus ada dalam ketong punya hati, pasti orang-orang juga timbul pertanyaan kepada ketong sendiri. Nah, oleh karena itu Kak Jesse ajak ketong semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang sudah menerima Roh Kudus, ketong harus lebih membuka diri untuk Roh Kudus bisa tinggal di dalam ketong punya hati, dan Roh Kudus bisa menuntun ketong punya setiap langkah kehidupan. Walaupun memang sonde gampang, sonde mudah untuk ketong lakukan, karena pasti dalam ketong menjalani ketong punya kehidupan, dalam adik-adik menjalani kehidupan dalam masa-masa pertumbuhan seperti ini, pasti
lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang tadi Kak Yesus bilang, melakukan kehendak Tuhan, lebih mau memilih melakukan hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan, hal-hal baik. Pasti sekarang lebih sulit untuk ketong lakukan karena adik-adik sendiri juga dalam masa-masa pertumbuhan. Tapi kalau misalkan ketong yakin, ketong percaya, ketong bisa rajin untuk membaca firman Tuhan, ketong mau berdoa, mau memuji Tuhan, pasti ada kekuatan yang akan Tuhan berikan kepada ketong. Contoh hal kecil saja, adik-adik yang ikut sekolah minggu pada hari sekolah minggu hari ini, yang semua meluangkan waktu sekolah minggu pada hari ini juga, itu menjadi suatu poin tersendiri begitu. Kayak sama adik-adik sudah baca Alkitab tuh, setidaknya satu hari ini adik-adik sudah baca Alkitab. Nah, walaupun ketong masih sekolah minggu online, ketong tetap berusaha untuk bersekutu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, hal-hal kecil seperti ini juga berdampak untuk pertumbuhan ketong punya iman sendiri kepada Tuhan Yesus. Nah, Kak Jesi mungkin mau adik-adik semua untuk sama-sama bisa rutin lagi untuk bisa baca firman Tuhan. Mungkin setiap malam sempatkan waktu, atau mungkin setiap baru bangun tidur sempatkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Jadi bukan hanya ketong mau dituntun oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, tapi ketong sendiri sonde mau tahu Tuhan mau apa. Aduh, Tuhan mau apa, ketong sonde tahu. Ketong hanya mau ketong mau menuntut Tuhan harus jaga beta, Tuhan harus lindungi beta dari ini. Tapi ketong sendiri sonde mau tahu Tuhan mau ini seperti apa. Nah, caranya ketong mau tahu Tuhan mau itu, ya ketong harus membaca dia punya firman. Ketong juga bisa berdoa dan minta bantuan daripada Roh Kudus yang sudah ada di ketong punya hati masing-masing, sehingga ketong bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan Tuhan punya mau. Nah, mungkin ini saja yang bisa Kak Jesi bagikan bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Mungkin tadi hal-hal yang sudah Kak Jesi tekankan itu, yang pertama ketong sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah menerima Roh Kudus dalam ketemu hati, ketong harus selalu berusaha untuk melakukan Tuhan Yesus punya kehendak, walaupun terasa berat, walaupun terasa sulit, tapi setidaknya ketong bisa berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan Yesus bantu ketong, Roh Kudus pasti bantu ketong, dan juga ketong bisa lebih rajin lagi, bisa lebih rutin lagi untuk membaca firman Tuhan setiap malam atau setiap pagi, dan juga berdoa, dan juga mengikuti sekolah minggu setiap minggu. Nah, ini dari Kak Jesi saja. Semoga ketong semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan selalu diperbarui oleh Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman dari Kakak Jesi, dan tibalah saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelum kita berdoa, Kakak Putri mengajak kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
Oke adik-adik, kita akan sama-sama menutup ketemu sekolah minggu pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat nama Yesus Kristus, segala puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menyertai memberkati sekolah minggu kami ya Bapa. Allah kami di surga, kami mohon penyertaan daripada-Mu ya Bapa. Biarlah apapun yang sudah kami dengarkan pada hari ini ya Bapa, kami dapat melakukannya juga dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Juga untuk persembahan yang sudah kami berikan ya Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Bapa, agar menjadi berkat untuk pelayanan kami di sini ya Bapa. Allah Bapa kami di surga, inilah doa dan harapan kami ya Bapa, mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. 1, 2, 3, Shalom.